Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita memasuki zona di mana perbuatan baik dan benar itu harus mengorbankan stabilitas ekonomi. Kita seringkali dipaksa untuk memilih keselamatan pribadi manusia atas stabilitas ekonomi. Tetapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk selalu mengutamakan insan kehidupan, yaitu pribadi manusia yang selamat dan bersukacita di dalam memuji Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami berdasarkan nama kami masing-masing. Semoga kami mengalami pemeliharaan-Mu yang penuh kasih sayang, agar kami hidup dengan damai dan sejahtera, selalu mengamalkan, memuliakan nama-Mu di setiap perjalanan persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam pekan yang baru ini kita bersama-sama diajak untuk menyadari bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik daripada kita. Di dalam surat kepada orang Ibrani pada hari ini kita mendengarkan, di sana dikisahkan tentang tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama, di mana Allah menjaganya, bahkan kejahatan tidak diperkenankannya merebut nyawanya. Bukan perkara yang gampang, bukan pula perkara yang bisa disepelekan. Orang beriman yang taat setia di dalam perjalanan hidupnya akan dijaga oleh Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan pribadi manusia yang beriman terus-menerus digerogoti oleh kejahatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Allah kita Allah yang Maha Belas Kasih. Allah kita adalah Allah yang mau hadir menyapa kita secara langsung, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya. Allah kita pun selalu menjawab dan membuka tangan bagi siapa saja yang selalu melibatkan Tuhan di setiap karya, perjalanan, dan aktivitas hidupnya. Sangat menarik yang dikisahkan di dalam Injil hari ini. Yesus dihadapkan pada suatu pilihan. Dia masuk ke zona yang tidak nyaman. Ia akan memilih keselamatan pribadi yang kerasukan legion atau stabilitas ekonomi ketika peternakan akan hancur akibat dari kesembuhan orang yang kerasukan itu. Seringkali kita sebagai manusia justru memilih ekonomi lebih penting. Bahkan kita rela mengorbankan orang yang kita cintai hanya supaya kita mendapatkan materi yang kita inginkan. Bahkan kekeluargaan bisa menjadi hancur hanya karena sebuah harta warisan yang nilainya tidak seberapa. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita semua hari ini, Ia memilih untuk menyelamatkan jiwa yang kerasukan legion, yang berarti banyak. Dan bagi peternakan ini adalah kerugian yang besar. Tetapi Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa pribadi manusia, integritas manusia lebih tinggi dan lebih luhur dari segala macam makhluk ciptaan. Allah juga mengajarkan kepada kita, jangan hanya karena keperluan stabilitas ekonomi kita akhirnya menelantarkan anak-anak kita. Kita melupakan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Kita lupa untuk ambil bagian di dalam hidup masyarakat. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda,
dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, roh jahat menggoda kita sangat-sangat baik sekali. Roh jahat menunjukkan kebaikannya yang sifatnya semu. Bahkan terkadang di dalam cara pandang kita, semuanya kelihatan begitu menarik, semuanya kelihatan begitu membahagiakan, apalagi kalau ekonomi kita semakin naik. Tetapi Yesus menantang Anda, saya, kita semua untuk selalu memilih keluhuran hidup manusia, memilih sebagai orang beriman yang bertumbuh dengan integritas yang berkualitas, dengan jati diri yang berkualitas, dengan kita mampu mengasihi sesama kita dan terlibat membangun gereja maupun masyarakat, maka dengan sendirinya kehadiran, cara pandang, dan cara pikir akan menjadikan stabilitas ekonomi itu terwujud. Ekonomi tidak stabil karena kecurigaan, karena kerakusan, karena konflik yang menerus terjadi di dalam persiaran hidup, karena ketidakpuasan membuat sesuatu yang tidak masalah menjadi masalah. Tetapi orang beriman akan datang, mengasihi dengan menyelamatkan pribadinya, terlibat dengan menunjukkan bagaimana cara bertahan hidup menjadi ekonomi kreatif, dan akhirnya kita menjadi berkat karena menghadirkan stabilitas ekonomi di mana kita tinggal. Orang beriman yang cerdas, yang rendah hati dan bijaksana, berani terlibat, akan menghadirkan berkat Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Jangan takut untuk menyelamatkan sesama kita, diri kita, ketimbang menyelamatkan ekonomi yang membahayakan nyawa manusia. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, seringkali hanya karena uang, karena kepentingan ekonomi, kita mengorbankan cinta yang luar biasa di dalam keluarga, komunitas, hanya untuk memuaskan kekuasaan kita, nafsu kita. Sebagai orang beriman, beranikah kita untuk lebih memilih menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas, sehingga keterlibatan kita sungguh menjadi berkat bagi sesama. Selamat bekerja, semoga Tuhan selalu beserta kita. Amin.